Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam sehat selalu. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita berkesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan melalui Sekar, semakin dekat Kristus. Sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dan pimpinannya. Allah Bapa yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang maha baik, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami selalu mengalami rahmat yang baru, seperti hari ini yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang juga Tuhan berikan, untuk kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami, terangilah pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Karena kami sungguh percaya, hanya firman-Mu lah yang menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema Sekar kita pagi hari ini, Selasa 4 April 2023 adalah berduka cita tapi bahagia. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Ayat ini adalah satu di antara 8 ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus saat berkhotbah di atas bukit. Ya, suatu pernyataan yang tidak lazim, yang tidak biasa, bahkan terkesan bertentangan. Ya, kalau kita mendengar kata duka cita, kita akan membayangkan suasana hati yang penuh kesedihan, hati yang berduka, mungkin karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita. Kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dekat, yang sangat berharga. Tidak ada kerelaan hati karena ditinggalkan selamanya, atau ratap tangis karena penyesalan. Tidak lagi ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Sementara bahagia, kalau kata bahagia atau berbahagia, pasti kita membayangkan suasana hati yang penuh sukacita. Penuh dengan kesenangan, segala sesuatu lancar adanya, baik, sukses, itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Jauh sekali dari duka cita atau kesedihan. Kita masih bisa berbahagia tapi mengeluarkan air mata, yang disebut air mata bahagia. Seperti misalnya ketika orang tua menyaksikan anaknya lulus di wisuda, apalagi kalau melewati pergumulan yang berat. Atau ketika lepas dari beban hidup yang begitu berat menindih kita. Atau kita sembuh dari sakit yang berkepanjangan. Suasananya semua adalah penuh syukur, keharuan, penuh bahagia, jauh dari duka cita. Tetapi firman Tuhan hari ini, selengkapnya saya baca ulang. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada alasan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu supaya setiap orang yang berduka cita itu bisa tetap bahagia, yaitu menerima penghiburan. Apa janji penghiburan yang Tuhan Yesus sampaikan? Ada 2 hal yang saya renungkan. Yang pertama, penghiburan saat kita masih hidup di dalam dunia ini, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. Kalau pada masa perjanjian lama, Allah hadir di tengah umat-umatnya dalam bentuk kemah suci atau bait suci dengan tabut perjanjian di dalamnya. Pada masa perjanjian baru, Allah hadir di dalam pribadi Tuhan Yesus dengan kehidupan dan teladan karyanya bagi umatnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Allah pun tetap hadir bagi umatnya. Bahkan suatu anugerah yang besar bagi orang-orang yang percaya,
Karena Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Di dalam hati kita, begitu dekat dengan kita. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Karena Roh Kudus tinggal di hati kita. Roh Kudus atau kita sebut juga Roh Penghibur. Dialah yang menghibur kita di segala waktu, siap sedia selalu memberikan penghiburan di segala hal atau situasi yang kita hadapi. Tidak perlu jauh-jauh, begitu dekat karena Ia ada di dalam hati kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Roh Kudus juga yang memperbaharui hati kita. Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mau meminta pengampunan darinya, menerima keselamatan dan dibaharui, serta menerima anugerah kasih-Nya yang besar, melahirbarukan kita. Roh Kudus juga memberi kita kekuatan meneguhkan hati kita, mengingatkan akan janji-janji Tuhan ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami kekecewaan, atau kita mengalami beban hidup yang berat, yang sangat sulit untuk kita hadapi. Atau ketika kita jatuh dalam sakit yang berkepanjangan, Tuhan akan memberi kita kekuatan, mengingatkan kembali akan janji-janji Tuhan di Alkitab. Bahwa semuanya pasti sementara dan Tuhan menyediakan penghiburannya. Roh Kudus memberi kita penghiburan yang sejati. Roh Kudus juga menghibur kita, mengingatkan kita ketika kita dalam kelemahan, kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus menggerakkan kita untuk kembali, tidak ragu untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya. Begitu banyak karya Roh Kudus yang menghibur kita. Bahkan ketika kita menghadapi kematian, ketika kita tiba di batas akhir, kita tidak perlu lagi berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena Roh Kudus berjalan bersama kita dan kita tahu pasti kemana Ia membawa kita. Itulah janji Tuhan Yesus yang disampaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selain penghiburan saat kita hidup, ada satu juga penghiburan yang kita terima, yaitu penghiburan di dalam kekekalan, yaitu tinggal bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Seperti yang dicantumkan di dalam firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, yang demikian berbunyi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sungguh firman Tuhan yang sangat indah. Kita membayangkan suasana yang begitu membahagiakan. Tinggal bersama-sama dengan Allah. Ini adalah janji Allah. Kalau selama hidup di dunia, kita masih diizinkan mengalami duka cita. Dan itu pun hanya sementara. Semuanya terjadi di dalam kendali Tuhan, atas seizin Tuhan. Dan selalu tersedia penghiburan dari Roh Kudus. Maka saat kelak kita tiba di batas akhir, kita akan bersama-sama dengan Allah di sorga, di dalam kekekalan, kebahagiaan di dunia ini karena penghiburan Roh Kudus itu adalah hal yang membahagiakan tapi belum sempurna. Kelak di sorga kita akan mengalami penghiburan yang sempurna, kebahagiaan yang sungguh sempurna, karena tidak ada lagi maut, tidak ada lagi ratap tangis,
perkabungan duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tuhan Yesus begitu dekat. Kita bisa melihat muka dengan muka kepada Tuhan Yesus. Dan Ia akan menghapus segala air mata kita. Ia akan menghibur kita. Sungguh satu penghiburan yang sangat membahagiakan, yang sangat menenangkan hati. Kita pasti mau menerima semua itu, bukan? Ya, biarlah renungan firman Tuhan hari ini mendorong kita terus punya kerinduan yang besar untuk mengalami sukacita, mengalami penghiburan dari Roh Kudus, dan mengalami penghiburan yang sangat membahagiakan, yang sempurna kelak karena tinggal bersama-sama dengan Allah di surganya. Biarlah semua ini sungguh meneguhkan, menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Allah sumber segala penghiburan yang sejati. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena janji-janji Tuhan begitu nyata, begitu membahagiakan, melegakan kami. Kami sungguh bersyukur karena Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam hati kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami ada, Engkau selalu bersama kami, memberikan kekuatan, penghiburan. Ketika Engkau izinkan kami alami duka cita di dunia ini, selalu ada penghiburan Roh Kudus yang menguatkan kami, sehingga kami boleh melewati semua itu. Kami tidak lagi jatuh di dalam duka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Kami tetap dapat berbahagia sekalipun di tengah-tengah duka cita, karena Roh Kudus bersama kami dan kami melaluinya, melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir dan selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus, taat berpegang kepada firman Tuhan, sehingga kelak kami boleh menikmati kebahagiaan yang sempurna, penghiburan yang sejati di dalam kekekalan, di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan menjadi Allah kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.